Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal PPPK untuk pengadministrasi perkantoran dengan kunci jawaban dan pembahasannya sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu, marilah langsung saja kita mulai dari nomor satu. Dalam proses peminjaman dokumen, seorang pengadministrasi menerima permintaan dari seorang karyawan yang membutuhkan dokumen yang sangat penting untuk penelitian. Dokumen tersebut memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan hanya dapat dipinjam oleh karyawan tertentu. Apa tindakan yang harus diambil untuk memastikan prosedur peminjaman dilakukan sesuai aturan? A. Memberikan dokumen kepada karyawan tanpa pemeriksaan lebih lanjut karena dia membutuhkan dokumen tersebut segera. B. Memeriksa identitas karyawan dan meminta persetujuan dari atasan sebelum dokumen dipinjamkan. C. Mengizinkan karyawan meminjam dokumen selama tidak ada yang melarangnya. D. Memberikan salinan dokumen tanpa mengonfirmasi status kerahasiaannya. E. Menyuruh karyawan untuk menunggu hingga semua dokumen dipinjamkan kepada pihak yang berwenang. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memeriksa identitas karyawan dan meminta persetujuan dari atasan sebelum dokumen dipinjamkan. Penjelasannya, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Memeriksa identitas karyawan dan meminta persetujuan dari atasan memastikan bahwa dokumen dengan tingkat kerahasiaan tinggi hanya dipinjamkan kepada pihak yang berwenang. Prosedur yang tepat. Mematuhi prosedur peminjaman yang ada untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen sensitif. Kontrol akses. Persetujuan atas Persetujuan atasan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap akses ke dokumen penting, mengurangi resiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Jadi, kunci jawaban yang paling tepat nomor satu adalah B. Memeriksa identitas karyawan dan meminta persetujuan dari atasan sebelum dokumen dipinjamkan. Nomor 2, dalam sebuah kantor besar, pengadministrasi diminta untuk memperbarui sistem arsip dokumen agar lebih efisien. Setelah menganalisis sistem yang ada, dia menemukan bahwa ada banyak duplikasi dokumen yang menyebabkan kebingungannya dalam mencari file yang tepat. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Menghapus semua salinan dokumen yang terduplikasi tanpa memeriksa keabsahannya. B. Mengorganisir dokumen berdasarkan abjad dan membiarkan salinan yang terduplikasi tetap ada untuk mempermudah pencarian. C. Menerapkan sistem pengkodean dokumen dan menghapus salinan yang duplikat. Memastikan hanya ada satu salinan untuk setiap dokumen yang terdaftar. D. Menyimpan semua dokumen dalam satu folder tanpa kategori agar lebih mudah diakses. E. Membiarkan masalah duplikasi tetap ada dengan alasan bahwa itu tidak mengganggu operasional kantor. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menerapkan sistem pengkodean dokumen dan menghapus salinan yang duplikat. Memastikan hanya ada satu salinan untuk setiap dokumen yang terdaftar. Penjelasannya, pengelolaan dokumen yang efisien. Menggunakan sistem pengkodean dokumen yang terstruktur akan mempermudah pencarian dan mengorganisasian dokumen. Ini mengurangi kebingungan yang ditimbulkan oleh duplikasi dokumen. Mengurangi duplikasi, menghapus salinan duplikat, memastikan bahwa hanya ada satu salinan dokumen yang valid, yang mengurangi risiko kebingungannya dalam mencari file yang tepat. Kepatuhan terhadap sistem. Langkah ini mengorganisir dokumen dengan lebih sistematis, mempermudah proses pengarsipan dan pencarian di masa depan.
Jadi jawaban yang paling benar nomor dua adalah C. Menerapkan sistem pengkodean dokumen dan menghapus salinan yang duplikat, memastikan hanya ada satu salinan untuk setiap dokumen yang terdaftar. Nomor tiga, seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk melakukan audit terhadap dokumen-dokumen yang ada di arsip perusahaan. Namun, arsip tersebut tidak terorganisir dengan baik dan ada dokumen yang tidak tercatat dalam sistem manajemen dokumen. Langkah pertama yang harus diambil pengadministrasi untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menghancurkan semua dokumen lama yang tidak tercatat dalam sistem. B. Memulai dengan mengorganisir dan mencatat semua dokumen yang ada setelah manual. C. Mengarahkan atasan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. D. Membuat salinan digital dari semua dokumen yang ada dan mencatatnya dalam sistem. E. Menyimpan dokumen tanpa perubahan sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memulai dengan mengorganisir dan mencatat semua dokumen yang ada secara manual. Penjelasannya, pengorganisasian awal. Mengorganisir dan mencatat dokumen yang ada secara manual adalah langkah pertama yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap dokumen tercatat dengan baik dalam sistem manajemen dokumen, sehingga audit dapat dilakukan dengan lancar. Menentukan kategori dan status. Proses ini memungkinkan pengadministrasi untuk mengetahui kategori, status, dan keberadaan dokumen, yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan akurasi arsip perusahaan. Memastikan kepatuhan. Langkah ini menjaga integritas arsip perusahaan dan mempersiapkan sistem untuk pengelolaan yang lebih efisien ke depannya. Jadi jawaban yang paling benar nomor tiga adalah B. Memulai dengan mengorganisir dan mencatat semua dokumen yang ada secara manual. Nomor 4, seorang pengadministrasi harus mendistribusikan dokumen penting yang sangat rahasia kepada beberapa departemen. Namun, ada ketentuan yang mengharuskan dokumen tersebut hanya dapat dibaca oleh pihak tertentu. Apa langkah yang tepat yang harus diambil untuk memastikan dokumen tersebut hanya diakses oleh orang yang berwenang? A. Mendistribusikan dokumen dalam bentuk fisik ke masing-masing departemen. B. Mengirim dokumen melalui email biasa dan meminta penerima untuk menjaga kerahasiaannya. C. Menggunakan sistem manajemen dokumen berbasis digital dengan proteksi kata sandi untuk setiap pihak yang berwenang. D. Memberikan salinan dokumen dalam format PDF terbuka kepada semua departemen yang membutuhkan. E. Menyerahkan dokumen kepada atasan langsung agar mereka yang mendistribusikannya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menggunakan sistem manajemen dokumen berbasis digital dengan proteksi kata sandi untuk setiap pihak yang berwenang. Penjelasannya, keamanan dan kontrol akses. Menggunakan sistem manajemen dokumen digital dengan proteksi kata sandi memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dokumen. Ini memastikan bahwa kerahasiaan informasi tetap terjaga. Efisiensi dan akurasi. Sistem digital memungkinkan pengontrolan yang lebih mudah terhadap siapa yang mengakses dokumen, kapan, dan apa yang dapat mereka lakukan dengan dokumen tersebut. Penerapan kebijakan keamanan. Langkah ini sesuai dengan kebijakan dan prosedur keamanan data yang ada, yang mengharuskan dokumen yang sangat rahasia hanya diakses oleh pihak yang diberi izin. Jadi, jawaban yang paling tepat nomor 4 adalah C. Menggunakan sistem manajemen dokumen berbasis digital dengan proteksi kata sandi untuk setiap pihak yang berwenang. Nomor 5, mohon maaf, nomornya belum
Ada ya. Pengadministrasi perkantoran diberi tugas untuk menyimpan dan memelihara dokumen dalam jangka panjang. Salah satu dokumen yang disimpan memiliki data sensitif yang harus tetap terjaga keasliannya selama 20 tahun ke depan. Apa langkah yang paling efektif untuk memastikan dokumen tersebut tetap aman dan terjaga kualitasnya? A. Menyimpan dokumen di ruang arsip terbuka dengan pencahayaan yang baik untuk kemudahan akses. B. Menyimpan dokumen dalam file fisik di laci meja yang dapat terkunci dan memeriksa dokumen setiap tahun. C. Mengonversi dokumen ke format digital, menyimpannya di cloud dengan cadangan berkala, dan menyimpan salinan fisik di tempat yang aman. D. Menghapus dokumen setiap beberapa tahun jika sudah tidak diperlukan lagi. E. Membiarkan dokumen tetap disimpan dalam folder yang terorganisir tanpa tindakan pencegahan lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengkonversi dokumen ke format digital, menyimpannya di cloud dengan cadangan berkala, dan menyimpan salinan fisik di tempat yang aman. Penjelasannya, keamanan data. Mengonversi dokumen ke format digital memastikan bahwa data sensitif tetap terjaga dalam format yang lebih tahan lama dan mudah diatasi. Mohon maaf, mudah diakses. Penyimpanan di cloud dengan cadangan berkala mengurangi resiko kehilangan data akibat kerusakan fisik atau bencana. Kualitas jangka panjang. Dengan menjaga salinan fisik di tempat yang aman, misalnya di ruang arsip yang terkendali, suhu dan kelembabannya, dokumen tetap terjaga kualitasnya dalam jangka panjang. Perlindungan terhadap keaslian. Dokumen digital yang disimpan dengan pengamanan yang tepat, misalnya enkripsi dan cadangan berkala, meminimalkan resiko kerusakan atau akses yang tidak sah. Jadi jawaban nomor 5 adalah C. Mengonversi dokumen ke format digital, menyimpannya di cloud dengan cadangan berkala, dan menyimpan salinan fisiknya di tempat yang aman. Baiklah, itu tadi 5 contoh soal PPPK untuk pengadministrasi perkantoran. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.